Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deviana Fitrianti dari program studi D3 Gizi tingkat 1A. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan sebuah makalah yang sudah saya buat yang berjudul Peran Agama dalam Mewujudkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa. Indonesia adalah bangsa yang besar, memiliki ribuan pulau dan kekayaan yang melimpah. Selain itu, Indonesia memiliki suku bangsa, budaya, dan bahasa yang beraneka ragam. Semua itu tidak akan bersatu jika para leluhur tidak menyatukan semangat juang bangsa Indonesia untuk merdeka. Persatuan bangsa Indonesia mengandung unsur-unsur cita-cita dari persaudaraan dan persahabatan, diliputi dengan suasana kebaikan, kesucian, dan keindahan. Persatuan dan kesatuan bangsa harus selalu dijaga supaya negara Indonesia menjadi negara yang mandiri. Secara sederhana, persatuan memiliki arti gabungan, ikatan, dan kumpulan dari beberapa bagian menjadi satu kesatuan utuh. Dengan kata lain, persatuan adalah menyatukan bermacam-macam corak ke dalam sebuah wadah sehingga menjadi satu. Bersatunya bangsa Indonesia didorong oleh kemauan yang sadar untuk mencapai kehidupan bangsa yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Maka dari itu, kita harus terus membina persatuan bangsa. Dalam persatuan dan kesatuan bangsa, kita harus senantiasa menyatu. Sejarah mengajarkan betapa pentingnya persatuan dan kesatuan. Jadi, makna persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia adalah bersatunya berbagai bangsa dengan beragam perbedaan agama, suku, bahasa, maupun adat istiadat yang mendiami wilayah Indonesia menjadi satu kebulatan utuh dan serasi. Itulah mengapa penting memiliki sikap persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat demi keutuhan bangsa dan negara. Tanpa adanya rasa persatuan dan kesatuan, bangsa akan terpecah belah. Makna persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah agar tak mudah terpecah belah. Persatuan dan kesatuan sangat penting untuk mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan bangsa. Makna persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia juga melambangkan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI terbentuk atas persatuan dan kesatuan, atas persamaan nasib, budaya, wilayah, serta prinsip-prinsip yang ada. Indonesia telah mengalami perjalanan panjang dalam memperjuangkan kedaulatannya, mempersatukan bangsa Indonesia yang berbeda-beda untuk semangat melawan penjajah, sehingga dapat tercapai kemerdekaan. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia didapatkan dengan menegakkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika yaitu nasionalisme, Indonesia kebebasan yang bertanggung jawab, wawasan Nusantara, dan persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Salah satu cara memperkokoh dan mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa dapat ditempuh melalui mengimplementasikan Pancasila. Selain itu juga mengimplementasikan Sumpah Pemuda dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Pancasila yang merupakan pedoman hidup bangsa, persatuan dan kesatuan Indonesia disebutkan dalam sila ketiga. Dalam Sumpah Pemuda juga berisikan janji putra dan putri Indonesia yang bertumpah darah satu, yaitu Indonesia, berbangsa satu, yaitu bangsa Indonesia, dan berbahasa yang satu, yaitu bahasa Indonesia. Contoh sikap atau tindakan yang dapat dilakukan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa yaitu menanamkan gotong royong, menanamkan sifat tolong-menolong, kerjasama antar umat beragama yang berbeda, menanamkan sifat kekeluargaan, musyawarah dalam pengambilan keputusan, saling menghormati perbedaan antar umat manusia, bersosialisasi dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan orang, menerima keadaan fisik setiap orang tanpa adanya diskriminasi, tidak melakukan perbuatan yang dapat memecah persatuan seperti ekstremisme, egoisme, terorisme, sukuisme, dan rasialisme, serta tidak membeda-bedakan suku, agama, dan ras. Kemudian ada pun ayat Al-Quran yang menjadi rujukan dalam mengedepankan kerukunan beragama dalam persatuan dan kesatuan, yaitu salah satunya dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan," yakni berasal dari keturunan yang sama yaitu Adam dan Hawa. Semua manusia sama saja derajat kemanusiaannya, tidak ada perbedaan antara satu suku dengan suku lainnya.
Selain ayat Al-Quran, adapun hadis yang menjadi rujukan dalam mengedepankan kerukunan beragama dalam persatuan dan kesatuan, yaitu salah satunya hadis riwayat At-Tirmizi dari Abdullah bin Umar, yang artinya dari Ibnu Umar berkata, Umar berkhutbah di Jabiyah, beliau berkata, "Aku berwasiat kepada kalian dengan melalui para sahabat-sahabatku, kemudian orang-orang setelah mereka, dan orang-orang yang datang lagi setelah mereka. Kemudian merajalelalah kedustaan, hingga seseorang bersumpah tanpa ia diminta untuk bersumpah, kemudian seseorang memberi kesaksian padahal ia tak diminta untuk menjadi saksi. Sungguh tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita, kecuali pihak ketiganya adalah setan. Hendaklah kalian selalu bersama al-jamaah, dan janganlah kalian berpecah belah. Karena setan itu selalu bersama dengan orang yang sendirian, sedangkan terhadap dua orang ia lebih jauh. Barang siapa yang menginginkan berada di tengah al-jannah, maka hendaklah ia komitmen untuk menetapi al-jamaah." Dan yang terakhir yaitu bagaimana cara kita mengaplikasikan poin-poin tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari seperti di masyarakat, dalam keluarga, dunia perkuliahan maupun di tempat kerja, yaitu dengan cara saling menghormati dan saling menyayangi antar sesama, tidak saling membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian saling tolong-menolong antar sesama apabila kita bertemu dengan seseorang yang membutuhkan pertolongan, hendaknya kita menolong mereka. Kemudian tidak bersikap egois, karena egois dapat memecah belahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Saling menghargai pendapat satu sama lain, maka dari itu hendaklah melakukan musyawarah untuk mendapatkan satu pendapat yang sama. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.